Kemudian di dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 6, Allah juga berfirman, wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbah, dan tidak ada satu pun dari makhluk yang Allah ciptakan di bumi ini illa, kecuali 'alallahi rizquha, atas Allah lah rezekinya. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan yang Allah tidak memberikan jaminan rezeki kepadanya. Tidak ada satu pun makhluk yang Allah ciptakan yang Allah tidak siapkan rezeki untuknya. Dan rezeki itu tidak akan mungkin tidak didapatkan, apalagi ketukar dengan punya orang. Kenapa seperti itu? Karena kelanjutan dari surat Hud ayat 6 ini adalah kullun fi kitabim mubin. Semuanya itu sudah tertulis di dalam kitab yang nyata yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi rezeki kita nggak akan mungkin ketukar dengan rezeki orang. Kalau itu memang rezeki kita, tidak mungkin rezeki itu tidak sampai kepada kita. Karena semuanya sudah tertulis fi kitabim mubin, di dalam kitab yang nyata yang ada di Lauhul Mahfuz sebelum kita dilahirkan ke alam dunia ini. Jangankan setelah kita di dunia, waktu kita masih di alam rahim ibu kita pun Allah sudah memberikan rezeki. Kalau tidak, kita tidak tumbuh dan tidak berkembang sebagai janin di dalam rahim ibu kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada kita. Rezeki itu Allah berikan melalui ayah ibu kita. Sehingga ayah ibu kita bisa membeli bahan pangan, bisa membeli susu. Ibu kita minum susu, kita yang masih janin kemudian tumbuh dan berkembang dengan sehat. Jadi belum lagi kita lahir ke alam dunia, Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Jadi tidak ada makhluk yang Allah ciptakan yang tidak diberikan rezeki oleh Allah. Termasuk al-bughas tadi, anak burung gagak tadi yang tidak mau dikasih makan oleh induknya. Pada saat anak burung gagak itu menetas, induknya melihat kok warnanya putih, ini bukan anakku. Lalu dia nggak mau kasih makan, dia hanya melihat dari kejauhan. Tapi matikah anak burung gagak yang tidak dikasih makan oleh induknya itu? Tidak. Kenapa tidak mati? Allah Al-Khaliq, Allah Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan anak burung gagak itu bertanggung jawab memberikan rezeki kepadanya. Bagaimana caranya? Allah punya mekanisme sendiri yang itu tidak terpikirkan oleh akal kita. Setiap kali anak burung gagak itu lapar, keluarlah aroma khusus dari badannya, yang itu kemudian mengundang datang semut dengan membawa telurnya, datang semut dengan membawa ulat-ulat kecil, datang kutu-kutu pohon menyerahkan diri untuk dimakan oleh anak burung gagak itu. Sampai sang anak burung gagak itu ditumbuhi bulu berwarna hitam, barulah induknya kembali datang memberi makan kepadanya, karena sudah pasti kalau itu anaknya. Jadi siapa yang mengatur ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tidak diberikan rezeki oleh Allah. Pada dasarnya Allah memberikan rezeki itu cukup.
untuk kebutuhan hidup. Tapi kalau untuk gaya hidup, untuk bermewah-mewahan, ya memang tidak dijamin oleh Allah. Yang Allah jamin untuk kebutuhan hidup, rezekinya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia yang mengerti bagaimana berusaha, anak burung gagak yang nggak bisa apa-apa saja dikasih rezeki sama Allah dengan mekanisme yang Allah ciptakan. Orang yang terikat tangannya, kakinya di sebatang pohon, tetap Allah berikan rezeki kepadanya. Melalui burung-burung Allah perintahkan agar membawa makanan, masukkan ke mulutnya. Dan itu disaksikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, maka kemudian dia bertobat kepada Allah. Tidak ada makhluk yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, bukan cerita dongeng. Jelas dalam surat Hud ayat 6 ini dikatakan, tidak ada satupun makhluk Allah di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Lebih dari itu, semuanya sudah tertulis di dalam kitab yang nyata. Jadi rezeki-rezeki kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sana. Sehingga nggak akan mungkin ketukar. Dan nggak mungkin tidak kita dapatkan kalau itu rezeki kita. Sehingga perolehan rezeki itu ada dengan dua cara. Cara yang pertama dengan kasab, dengan usaha. Cara yang kedua, min haitsu la yahtasib. Bisa tanpa diduga-duga, rezeki itu datang sendiri dia. Begitulah kemahakuasaan Allah. Allah perlihatkan kepada kita hamba-hambanya, yang kalau kita hayati semua itu akan mendatangkan kesadaran yang besar dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta dari semua makhluk ciptaannya. Kemudian di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 15, Allah juga berfirman, wa kulu min rizqihi. Makanlah oleh kamu sekalian dari sebahagian rezeki yang Allah berikan. Kenapa kalimatnya tidak wakulu rizqihi? Makanlah oleh kamu rezeki darinya, dari Allah. Kenapa kalimatnya wakulu min rizqihi? Ada minnya. Min li tab'id dalam ilmu nahu. Min yang menunjukkan sebahagian. Allah menyuruh kepada kita agar kita memakan sebahagian dari rezeki kita. Kenapa tidak disuruh kita memakan semua rezeki kita? Karena di dalam rezeki kita itu ada hak-hak Allah, ada hak-hak hamba di luar diri kita. Jadi pada saat kita mendapatkan rezeki, itu tidak sepenuhnya untuk kita makan. Ada hak Allah, apa? Zakat. Ada hakul ibad, sedekah, infak. Ada hak ayah ibu kita. Kalau ayah ibu kita masih ada, jangan lupa kalau kita dapat rezeki, berilah kepada ayah kita, kepada ibu kita. Kalau kita punya abang, adik, kakak yang susah, berbagilah rezeki kita itu kepada adik, abang, kakak kita yang susah. Sehingga kalimat di dalam firman Allah ini, wa kulu min rizqihi. Makanlah oleh kamu sekalian sebahagian dari rezekinya. Bukan semua, sebahagian. Lalu sebagian yang lain kemana? Ada yang digunakan untuk zakat. Ada yang dihadiahkan untuk ayah, dihadiahkan untuk ibu. Ada yang digunakan untuk membantu kakak yang susah, adik yang susah, abang yang susah.
Ada yang diinfakkan, ada yang disedekahkan. Islam mengajarkan seperti itu. Tidak untuk kita makan semua rezeki kita itu. Kenapa seperti itu? Dalam kelanjutan ayat ini Allah berfirman, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kamu semua nanti akan dikembalikan. Artinya nanti bakal ada pertanyaan di alam akhirat. Apakah semua rezekimu itu kamu makan untuk dirimu? Adakah kamu memperhatikan bahwa yang disuruh makan itu hanya sebagian saja dari rezekimu? Adakah sudah kamu manfaatkan sebagian rezekimu itu untuk memenuhi hak-hak Allah? Untuk memenuhi hak-hak hamba yang perlu kamu perhatikan? Sudahkah kamu membagi rezekimu untuk ayahmu, untuk ibumu, untuk kakak, abang, adikmu yang susah? Adakah infak dan sedekahmu untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim miskin? Wa ilaihi nusyur, kepadanya kamu semua akan dikembalikan dan kamu semua akan ditanya. Begitulah Allah memberikan bimbingan kepada kita selaku hamba-hambanya. Kemudian di dalam surat At-Tolak pertengahan akhir ayat kedua dan ayat ketiga, Allah memberikan satu wawasan kepada kita agar kita mencermatinya dengan baik. Wa may yattaqillaha, dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan jadikan baginya solusi atau jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diperhitungkan. Oleh karenanya, selaku orang-orang yang beriman ini, kita tidak cukup dengan Islam dan iman kita, tapi harus disempurnakan dengan ketakwaan. Dengan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan persoalan-persoalan di dalam hidup kita ini memiliki solusi, memiliki jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki tanpa diduga-duga. Pernah ada diskusi antara Imam Syafi'i radhiyallahu an dengan gurunya Imam Malik radhiyallahu an. Dalam pandangan Imam Syafi'i, rezeki itu baru bisa diperoleh dengan kasab, dengan usaha. Dalam pandangan Imam Malik, gurunya, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, tidak berusaha pun pasti dapat. Untuk membuktikan pandangannya, Imam Syafi'i mencari upahan memetik buah anggur. Selesai beliau memetik buah anggur, dapat upah. Beliau diberi upah dalam bentuk buah anggur, lalu dibawa pulang. Ketemulah beliau dengan gurunya Imam Malik. Beliau bilang kepada gurunya
bahwa beliau sudah berusaha, sudah melakukan kasab, ikhtiar, kemudian dapat upah anggur ini sehingga beliau bisa makan anggur. Jadi rezeki itu harus pakai usaha, kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i memberikan sebagian anggur itu kepada gurunya Imam Malik. Terus Imam Malik bilang, rezeki itu tidak perlu usaha, dia datang sendiri. Buktinya saya tidak mencari upahan memetik buah anggur, bisa makan buah anggur. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i betul, apa yang menjadi pendirian gurunya Imam Malik juga betul. Artinya dalam kehidupan ini ada rezeki yang membutuhkan kasab, usaha. Tapi juga ada rezeki yang sifatnya itu min haitsu la yahtasib. Seperti surat Thalaq ayat 3 itu. Tanpa diduga-duga dia datang. Sehingga dalam kehidupan ini kita harus memadukan mencari rezeki melalui kasab dan juga berharap adanya rezeki yang sifatnya min haitsu la yahtasib karena ketakwaan yang kita miliki. Jadi kalau kita mau selalu mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, maka capailah derajat ketakwaan dan jagalah ketakwaan itu. Maka Allah akan sering memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Ya. Kita tidak ikut tender, orang ikut tender. Tapi ternyata yang ikut tender nggak benar semua. Kita yang tidak ikut tender kemudian ditunjuk. Itu namanya min haitsu la yahtasib, tidak diduga-duga. Jadi selaku orang yang beriman kita meyakini adanya rezeki seperti itu. Karena Allah bercerita tentang rizqun min haitsu la yahtasib itu di dalam Al-Qur'an. Dan itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Jadi semakin kita bertakwa kepada Allah, maka peluang yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu semakin besar. Peluang yaj'al lahu makhrajan itu semakin besar. Dan kita harus mengambil pelajaran dari hal itu. Kemudian yang terakhir, di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 52, surat Asyura, surat 42 ayat 12, dan surat Saba, surat ke-34 ayat 36 dan 39, itu bunyinya hampir sama. Allah mengingatkan kepada kita, qul, katakanlah wahai Muhammad, inna robbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru. Sesungguhnya Rabb yang maha memelihara diriku membentangkan atau melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan membatasi rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi dalam persoalan rezeki kita tidak boleh iri sama orang. Ada orang yang yabsut, Allah bentangkan rezekinya. Tapi ada juga hamba-hamba Allah yang yaqdir, yang rezekinya dibatasi. Apakah rezekinya dibentangkan atau dibatasi? Ini tentunya kedua-duanya ada maqasidnya. Ada maksud, ada tujuannya. Jadi pada saat kita melihat orang sedang naik daun, istilahnya, jangan iri. Sebab ada kalanya juga Allah membatasi rezeki orang itu sehingga menjadi sempit. Ada kalanya nanti kita yang naik daun, orang mengalami masa-masa sempit.
Ya. Itu semua sudah disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga tidak perlu ada kecemburuan berkaitan dengan rezeki orang. Jangan kita banding-bandingkan antara rezeki kita dengan rezeki orang, karena semuanya itu sudah tertulis fi kitabim mubin, di dalam kitab yang nyata, di Lauhul Mahfuz, sebelum kita dilahirkan ke alam dunia ini. Dan semua itu ada rahasianya. Bisa jadi kalau terlalu banyak Allah memberikan rezeki kepada kita, kita bukan menjadi orang soleh, tapi menjadi orang toleh. Begitu juga ada hamba Allah yang dikasih harta yang banyak, rezeki yang melimpah, karena dengan itu dia bertambah soleh. Jadi semuanya ada rahasianya, sehingga tidak boleh ada kecemburuan, tidak boleh ada iri, tidak boleh ada dengki berkaitan dengan perolehan rezeki yang tidak sama antara satu hamba Allah dengan hamba Allah yang lain. Sehingga di penghujung surat Saba ayat 36 ini Allah mengingatkan kita, walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan dari manusia tidak mengetahui hal itu. Dia kepingin banyaknya rezeki dia seperti banyaknya rezeki orang. Itu keliru. Ya. Rezeki antara satu hamba Allah dengan hamba Allah yang lain tidak akan pernah sama. Di sebalik kelebihan ada kekurangan. Di sebalik kekurangan ada kelebihan. Ada orang rezekinya yabsut, dibentangkan luas oleh Allah, tapi tidak ada kebahagiaan. Ada orang yakdir, rezekinya dibatasi oleh Allah, tapi full senyum, hidupnya bahagia. Jadi di satu sisi Allah melebihkan, di sisi yang lain Allah memberikan kekurangan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Jadi pola-pola berpikir seperti ini harus kita pahami, sehingga dengan demikian kita selalu bisa mengambil hikmah di sebalik semua peristiwa yang kita alami maupun yang dialami oleh orang lain di dalam perjalanan kehidupan kita, termasuk kisah tentang Al-Bughos tadi, kisah tentang anak burung gagak tadi, ya. Dan kalaupun kita mau berdoa dengan doa Allahumma rzuqna kama tarzukul bughas, ya Allah anugerahkanlah kami sebagaimana engkau menganugerahkan rezeki kepada Al-Bughas, itu juga bagus, supaya Allah lebih meringankan jalan bagi kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dalam perjalanan kehidupan kita. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.